Oke ya, nanti bisa dijelaskan lebih lanjut kalau ada ahlinya. Nah, saya akan ke sini yang terakhir atau bukan ini ya, tentang pemanfaatan anomali geomagnetik untuk prekursor gempa. Nah, ini justru yang banyak kita kembangkan di sini ya. Berhubung ya di daerah kita ini memang katakanlah daerah yang rawan gempa ya, dan kita sangat memerlukan sebuah pendekatan ilmiah ya secara teknologi yang memungkinkan untuk kita mendapatkan prekursor ya. Prekursor itu apa sih? Ada yang tahu prekursor? Bahasa Inggrisnya precursor. Precursors. Ada yang tahu prekursor itu apa? Adik-adik? Tidak tahu, Bu. Yang menjawab barusan? Coba, ada yang tahu enggak prekursor? Tes. Pendahulu. Ya. Apa, Dek? Frederick, apa? Pendahulu. Iya, pre-nya pendahulu ya. Kursor itu apa? Ini saya ini lagi gerakin kursor nih. Ini kan kursor nih. Kursor itu apa sih? Sebenarnya. Penunjuk, Bu. Penunjuk. Iya. Penunjuk. Jadi precursor jadinya penunjuk yang mendahului gitu loh. Mendahului apa? Mendahului gempanya. Earthquake precursor. Jadi petunjuk awal atau penunjuk yang mendahului adanya gempa. Nah, contohnya di sini ya gempanya. Di mana sini gempanya? Kalian mestinya harusnya tahu ya gempa-gempa yang besar di seluruh dunia ini ya. Sebagai anak PUI Geomagnet tuh harus mulai belajar ya. Gempa yang besar yang di Jepang, ini Jepang nih, Kakioka ya. Observatorium di Jepang. Tanggal berapa gempa yang besar di Jepang? Tanggal 10 itu, Bu, di anunya. Di mananya? Di bawah ada 10 sampai Ini 13. harinya, ini hari pengamatannya deh. Ini 3 hari diamati. Ya, 3 atau 4 hari ya. 10, 11, 12, 13, 4 hari diamati. Ya, jadi ini misalnya ini mana sini Februari, Maret. Mana sih 10. Oh, enggak, ini pengamatannya dari 1 Februari sampai 29 apa ini? Mei ya. Terus ini prekursornya, maksudnya prekursornya itu muncul di tanggal sekian. Tapi gempanya sendiri di tanggal berapa? Gempa itu hanya 1 hari ya, yang besarnya ya, main shocknya. Kalau seluruh gempanya memang mungkin ada di tanggal-tanggal ini juga. Gempa besarnya dari tanggal berapa? 11 Maret, Bu. Ya, 11 Maret ya. Jadi kalau kita cari di sini, Maret ini masih Maret ya, Maret. Oh, di sini 8, 9, 10, ini 15 ya, mungkin di sinilah ya. Nih, harusnya ada di sini. Tanggal 11 Maret ya. Nah, dilihat di situ apa yang terjadi ya, ternyata memang sebelum gempa itu menunjukkan perubahan-perubahan yang cukup signifikan ya di ini observatoriumnya. Ini pada hari gempanya mungkin rusak ya memang datanya. Rusaknya karena apa? Karena ya tentunya listrik yang mestinya mati dan sebagainya ya, karena gempanya besar waktu itu. Peralatannya juga kadang-kadang tidak stabil, jadi tidak stabil setelah gempa. Tapi sebelum gempa ini Anda perhatikan ya, sebelum gempanya sendiri bisa terdeteksi adanya sinyal-sinyal yang melebihi kewajaran ya fluktuasinya ini ya. Kita bicarakan perubahannya. Misalnya ini dari 35.500 ini sampai ada 35.540. Jadi sekitar 40 nanotesla sendiri ya berubahnya. Nah, seperti itu. Ada perubahan medan magnet yang sebesar itu mendahului gempa ya. Di komponen Z di sini ya.
Nah, biasanya nanti ada yang menganalisa komponen Z dibagi komponen H, misalnya XZ ya. XZ kan jadi H. Ada Z per H dicari seperti itu. Ada juga yang kayak di sini kita kembangkan, kita mencari F-nya aja yang berubah ya, seperti di bawah ini. Nah, ini nih kalau ini yang dikerjakan orang lain, Mofriev, Pevesky ini ya. Kalau ini yang dikerjakan oleh kita di sini, Bu Bukis dan kawan-kawan ya. Ini gempanya di sini. Nah, tampak ya sebenarnya sebelum gempa ada gejala ya medan magnet yang tidak sewajarnya ya. Dan ini sebenarnya udah dari sini ya udah ada gitu. Tapi di sini menjelang gempa lebih rapat lagi ketidaknormalannya ya di situ. Sehingga ini seperti ini bisa kita manfaatkan ya untuk petunjuk-petunjuk mitigasi ya, katanya mitigasi. Kalau ini kenapa juga ada bola? Kalau ini sih badai ya, ini badai magnet namanya. Ini karena di sini kan kita tampilkan badai magnetnya. Nah, badai magnetnya ada, berarti ini kita anggap bukan karena gempa kalau ini ya, ini karena ada memang gejala dari pengaruh matahari ya, yang pengaruh besarnya badai magnet di bumi ini. Kalau di sini kan ini kecil nih, ya. Apa namanya? Ini ada indeks-indeksnya sendiri sih ya. Nanti kalau Anda belajar lebih lanjut tentang pengolahan sinyal, ini ada istilahnya sigma Kp, ada apa, tapi ini menunjukkan bahwa tidak ada badai magnet pada saat ini muncul sinyal. Jadi ini murni benar-benar dari gejala yang ada di bumi ini sendiri ya, yang setempat dengan kejadian gempa ini tentunya. Nah, itulah yang kita ingin kembangkan juga ya, studi-studi seperti ini di Lombok ini ya, untuk wilayah kita ya. Makanya kenapa terus ada observatorium ya, kita ada stasiun Nurubaya, kita berharap dua-duanya bisa berjalan dan menghasilkan data yang bagus ya. Seperti ini misalnya di Jepang ada Kakioka ya. Kakioka ini bagus sekali ya, datanya kontinu, datanya juga bersih gitu ya, menjadi standar internasional. Nah, kita juga ingin ya punyanya seperti itu. Walaupun tidak mungkin sama persis atau bagaimana, tapi kita setidaknya mendekati ya dengan standar yang internasional. Itu ya. Itu kaitannya dengan observasi di Pulau Lombok. Nah, oh ya ini terakhir lagi ada arkeologi ya sebelum saya akhiri ini sesinya. Arkeologi ini juga menarik ya, bahwa geomagnet itu kan tadi bisa menunjukkan apa-apa yang ada di bawah permukaan. Nah, di bawah permukaan itu tidak mesti cuma tadi apa ya, geotermal atau susunan batuan alami. Bisa juga susunan batuan yang memang itu dibuat oleh manusia ya. Maksudnya ada peradaban. Peradaban zaman dulu yang terkubur, kan ada itu yang kayak gitu ya. Nah, dulunya ini misalnya ada rumah-rumah, terus setelah sekian ratus tahunan atau ribu tahun bahkan ya, tertutup ya, mungkin kena bencana entah apa ya, mereka tertutup oleh sedimen ya, sehingga orang-orang zaman sekarang ngira ini tidak ada apa-apa ya di bawahnya, padahal sebenarnya ada ya peradaban di bawahnya. Nah, itu bisa dicari juga ya dengan menggunakan metode geomagnet ini ya. Nah, ini kan ini ada orang nih. Orang masuk ke lubang ini yang dalam berapa nih? A1 ini berapa meter nih? 600 ya. 600 bukan meter nih ya. 600 ini dalam sentimeter. Jadi ini 6 meteran lah ya. 6 meter ya cukup dalam juga sih. Nah, di situ. Jadi 6 meter, terus dia menggali ya. Setiap menggali itu dia petakan di sini kan. Ini lapisannya kan beda-beda ternyata ini. B5 ya di sini nggak tampak. B4 ini ya, B3 ternyata jenisnya beda lagi, B2 beda lagi, beda lagi ya. Nah, pada suatu ini misalnya ya, ini dilihat dari arah ya, berarti arah kemagnetannya. Deklinasi dan inklinasi saya udah jelaskan kemarin ya. Jadi arah kemagnetan itu bisa dilihat dengan misalnya Anda mengambil batu sampel seperti ini. Ini ya, kayak orang ini ngambil batu sampel kemudian dibawa ke lab, terus dites berapa sih deklinasinya yang diakibatkan batuan ini. Ya, pasti kalau kita taruh batu yang tidak sama dengan yang sekarang, deklinasinya akan menggeser ya, kayak ini kan dia menggeser ke sini, menggeser arahnya ya, dari arah yang biasanya, misalnya arah biasanya di sini nih, yang umum sekarang nih ya,
Ternyata begitu sampai di kedalaman berapa ini 300 cm atau 3 meter di bawah tanah ada berbeda dia deklinasinya ya. Jadi batu-batu ini berasal dari pasti dari masa kemagnetan yang berbeda dengan masa yang kita punya. Makanya dipisahin ini B, ini A gitu kan sama dia kan hanya. Setelah ini berarti ini masa tertentu. Nah, masa tertentu ini ada apa? Ya tentunya di masa tertentu itu ya kadang-kadang ada seperti ini kan. Ada peradaban tadi yang saya ceritakan. Nah, disitulah kemudian dilakukan survei ya, survei geomagnet untuk memetakan lebih rinci di mana sih peta-peta anomalinya seperti apa polanya ya. Nah, peta anomalinya seperti apa? Nanti di situ akan ketahuan bahwa, nah katakanlah di sini ternyata ini berkaitan dengan keberadaan manusia, earliest human occupation. Hunian manusia zaman dulu ya di Joshen Kaukasus. Kaukasus itu pegunungan di tinggi ya di sana ya. Daerah-daerah Rusia juga ini, Afghanistan itu ya kurang lebih segini. MA itu juta tahun ya. Million annum 1,85 juta. Ya. Dari sejak apa? Dari sejak terciptanya bumi maksudnya ya. Yang diduga terciptanya bumi ini. Jadi ini sudah sangat purba ya, karena sekarang ini kita berada di berapa? Kita ini berada di kurang lebih 4,5 MA ya. Udah juta sih. Bentar ya, kita ini berada di mana? Ya pokoknya ini jauh ya, jauh dari kehidupan kita sekarang ya. Beberapa ribu tahun yang lalu. Oke, kemudian ini juga ya, pola-pola anomalinya berbeda-beda. Misalnya, oh kalau susunan batu begini seperti ini, kalau batunya apa ya. Jadi bisa dilihat jenis batu apa memberi respon berbeda, jenis batu apa memberi respon berbeda ya. Sehingga nanti bisa diketahui. Jadi oh yang kayaknya itu berupa batu bata misalnya, di mana aja yang berupa batu bata, di mana aja yang berupa benar-benar ini apa namanya ya, sandstone ya. Sandstone itu pasir ya, dinding pasir. Terus nanti mungkin berupa apa lagi ya, yang berupa humus, yang berupa grave ini apa kuburan ya. Pemakaman ada juga ya. Jadi kalau Anda lihat pemakaman itu ada anomali nanti dari tulang-tulang belulang orang-orang itu. Ya, kalau kemarin sih saya melihat ini. Nah nanti silakan Anda lihat juga ini ya di YouTube ya. Anda silakan klik di situ bagaimana orang arkeologi menggunakan fenomena atau metodologi geomagnet ini ya untuk mencari timbunan-timbunan reruntuhan. Ini sangat menarik ya. Termasuk tadi ya, kuburan-kuburan itu ada itu. Ya, karena misalnya manusia itu mengandung bahan fosfor dan sebagainya dalam tulangnya. Seperti itu ya, bisa terpetakan. Baik, saya kira itu saja. Ini sudah mendekati jam 11 ya, jadi sudah cukup lama saya memberi kuliah. Silakan saya kembalikan dulu ke tadi siapa ya moderatornya? Hilda atau Sri tadi? Saya, Bu. Ya, saya kembalikan ke Sri dulu ya sebelum. Silakan. Ini juga ada absensi, silahkan presensi dulu yang sudah di-share Mbak Keken, jangan lupa. Dan kalau ada pertanyaan, saya kembalikan ke Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop aja dulu. Baik, terima kasih atas pemberian materinya untuk Bu Teti. Selanjutnya, jika ada pertanyaan dari teman-teman, silakan. Apabila ada yang belum dipahami atau belum dimengerti, silakan dipertanyakan. Mumpung ada waktu yang lumayan banyak. Apakah dari teman-teman ada yang bertanya?
batasi 15 menit aja ya tanya jawabnya, karena nanti ada sesi lain untuk penyampaian informasi. Tanya jawabnya 15 menit aja ya. Ayo silakan. Silakan untuk teman-teman, ada yang bertanya? Mau curhat juga boleh. Jangan bertanya aja. Coba saya panggil dulu nama-namanya nih, siapa aja. Insan tadi sudah, Fahmi, Freddy yang belum berini siapa? Rizky, ya Rizky belum ya. Iya, Bu. Rizky ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Ntar saya tonton lagi video ulamnya, Bu. Bingung mau ditanya apa. Oh, bingung. Ya tanya aja mana yang kamu merasa bingung. Bingung mau nanya apa. Ntar saya tonton videonya ini ulang. Ntar saya tanya di grup dah. Oh, oke. Yang penting itu kalian pertama jangan malas bertanya ya. Malas bertanya itu apa? Kalau malu bertanya kan susah di jalan. Kalau malas bertanya, ya tidak ngerti gitu aja ya. Nggak akan ngerti. Jadi disingkirkan dulu kemalasan belajar. Kemudian setelah malasnya hilang, malunya juga ya. Malu bertanyanya ini. Malu ada pada tempatnya loh ya, nggak dalam hal bertanya. Kalau bertanya itu nggak boleh malu malah. Oke ya, yang lain kalau gitu. Ayo Sri, kamu harus memancing teman-temannya. Biasanya malah Sri yang nanya. Ya Bu, saya mau bertanya. Yang tadi kan Insan bertanya yang kenapa di kutub utara itu lebih banyak kemagnetannya. Berarti kalau magnet itu tergantung dipengaruhi oleh suhu berarti Bu ya? Magnetan. Iya, makanya kan ada di geotermal itu kan. Gimana, mau dilanjutin pertanyaannya dulu atau saya jawab? Jawab aja Bu. Kemagnetan sangat dipengaruhi oleh suhu, iya. Nah, makanya itu, fenomena itulah yang kita manfaatkan untuk semacam pencarian potensi geotermal tadi kan. Ya, geotermal itu apa sih? Termal itu kan panas ya. Pasti suhunya tinggi dong ya. Suhu di bawah permukaan yang tinggi, suhu di permukaannya juga relatif tinggi ya, tentunya kan. Di semua batuan-batuan yang bersentuhan sama air panas itu mestinya juga lebih tinggi suhunya ya kan daripada batuan yang tidak bersentuhan. Sehingga kalau diukur kemagnetannya akan lebih rendah ya. Atau istilahnya kemarin itu istilah siapa Bang Hasmil itu yang disampaikan itu, dan itu ada di buku-buku ya istilahnya seperti itu, demagnetisasi ya, fenomenanya demagnetisasi. Jadi kehilangan kemagnetan atau kemagnetannya berkurang ya dari yang seharusnya. Makanya asosiasinya jadi anomali negatif ya di potensi-potensi geotermal kan kayak gitu. Suhu ya, jadi suhu tinggi justru rendah, suhu rendah apakah membuat dia jadi tinggi? Kita juga belum tahu. Tapi memang uniknya ya dan menariknya itu gini. Mungkin sekalian nyambung yang Insan lagi tadi ya. Kalau sekarang kan ada ya teknologi maglev itu ya, magnetic levitation. Ya, yang salah satunya digunakan untuk transportasi masa depan, misalnya menggunakan kereta maglev gitu ya. Ada suka ngikutin nggak sih kayak gitu? Di Cina ya ada ya, ininya apa eksperimennya, dan kalau di Jerman juga udah lama sebenarnya eksperimen ini, tapi memang belum menghasilkan suatu yang benar-benar bisa aplikatif ya, mengingat tadi juga suhu ya kan harus suhunya rendah gitu, nggak boleh terlalu tinggi ya supaya bisa menghasilkan levitasi. Kemudian apalagi ya yang memang suhunya harus rendah itu ya, pokoknya memang fenomena yang terkait magnet itu justru tidak bisa lebih
tidak bisa dalam suhu tinggi. Gitu. Berarti dia kebalik ya Bu ya. Suhu yang rendah itu menghasilkan lebih tinggi magnet. Kemungkinan ya, kemungkinan. Tapi apakah kalau terus direndahkan akan terus mengikuti itu? Ya kan perlu eksperimen lagi. Kan gitu. Tapi secara logikanya gini ya, memang magnet itu kan terbentuk dari spin-spin itu ya, spin dari elektron atom ya, spin dari atom-atom. Nah, kalau dia itu misalnya punya arah ya, domain magnetnya itu sama, sejajar, kemudian lebih terarah, lebih teratur, berarti dia magnetnya juga akan kuat. Itu di magnet-magnet permanen ya, berlaku teori seperti itu kan ya. Misalnya kan Anda kalau mau bikin magnet itu kenapa harus digosok ya? Kenapa harus digosok coba? Dan digosoknya kenapa harus pada satu arah gitu ya, kan gitu ya. Digosok. Itu kan sebenarnya untuk meluruskan itu domain-domain magnetnya ya. Dan dengan suhu yang lebih rendah, yang kemungkinan dia untuk domain ini bergerak lagi ke arah yang lain setelah selesai dimagnetik kan kecil ya, kayak membeku kan dia domainnya. Jadi dia diharapkan dia tetap pada posisi domain-domain itu ya. Jadi itu lebih akan meningkatkan kemagnetannya. Nah, sebaliknya kalau ini Anda panaskan nanti ya, yang tadinya sudah bermainnya Anda panaskan, berantakan lagi itu, arah-arah itu berantakan. Ya. Iya, Bu. Benar lagi, sehingga hilang lah. Makanya hilang kemagnetannya karena itu, karena arahnya udah acak. Ya. Seperti itu. Bisa-bisa jadi ada kaitannya dengan itu. Ya. Tapi itu masuk ke dalam fisika bahan, ya pembahasan kita. Harus bertanya pada pakar yang lebih ahli di bidangnya. Itu baru spekulasi saya aja, ya. Iya. Oke. Gimana yang lain? Ada yang masih penasaran nggak tentang prekursor misalnya atau apa tadi? Banyak sekali ya saya jelaskan. Ya, untuk bulan depan kita insya Allah akan mengundang pakar prekursor ya. Jadi gini. Makanya kenapa kita berikan semua introduction itu di awal ya. Kemudian nanti kita undangkan beberapa ahli ya yang memang mendalami bidang-bidang tertentu gitu. Seperti yang bulan depan ini kita undangkan dari LIPI ya, Bu Dr. Fepti namanya. Nanti akan membawakan itu yang lebih detail, dan beliau juga dulu memang spesialis mengambil di Jepang ya untuk S3-nya untuk prekursor gempa ya. Jadi beliau lebih banyak ilmunya tentang prekursor ya dibandingkan saya. Ya, nanti kalian semuanya bisa menimba ya ilmu dari para ahli yang berkompeten ya. Mungkin di Indonesia beliau yang paling ahli ya. Jadi saya undangkan tuh orang-orang yang paling ahli untuk di PUI Geomagnet ini. Dengan tujuan ya supaya kalian lebih kebuka wawasannya gitu ya. Oh, ternyata geomagnet begini ya gitu. Ternyata fenomena ini tuh bisa berkaitan dengan ini. Ilmu ini bisa dimanfaatkan untuk ini ya. Teknologi ini bisa mendatangkan kemaslahatan ini ya. Prekursor itu kan untuk mendatangkan kemaslahatan loh tujuannya. Artinya kita bisa bersiap-siap kan sebelum kejadian gempa ya. Bu, saya mau bertanya, Bu. Oke. Ya, silakan bertanya. Saya ngomong terus kalau nggak ada pertanyaan. Saya Bu Arif, Bu. Ya. Prekursor ini kan mirip-mirip cara memprediksi gempa. Nah, setahu saya belum ada satu metode yang cukup pasti itu untuk memprediksi gempa. Apakah bisa kita kembangkan besok, Bu, prekursor ini buat memprediksi gempa? Dan terus jikalau ada yang bisa metode yang pasti yang bisa memprediksi gempa, apakah bisa diberi hadiah Nobel gitu, Bu? Setahu saya belum ada gitu, Bu. Ya, metode-metode yang cukup pasti gitu, Bu, untuk memprediksi gempa tersebut. Arif, terima kasih, Bu. Iya, terima kasih ya pertanyaannya ya, pertanyaan yang bagus ya. Jadi kamu bercita-cita dapat Nobel kan, Arif? Dari pertanyaan yang Anda ungkapkan tuh dalam hatinya mungkin ada cita-cita mendapat Nobel. Bagus kalau Anda mau menekuni itu ya, prekursor gempa.
Gini, jadi kalau namanya satu metode ya, terus kemudian dipakai untuk melakukan prediksi dengan tepat itu tidak mungkin ya, secara kewajaran aja nggak mungkin gitu ya, bahwa oh hanya metode geomagnet tiba-tiba bisa menelurkan prediksi yang tepat ya di dalam kegempaan, itu tidak mungkin ya. Jadi dari situ, sebentar sebelum ke situ dulu, yang namanya prediksi itu artinya bukan tepat ya. Anda juga jangan salah dulu, jangan salah di situ. Yang kita katakan misalnya, oh prediksi ya potensi kegempaan itu tuh bukan berarti bahwa 100% harus kemudian oh hari jam tanggal ini cocok ya, bukan begitu ya. Itu juga ada rentang-rentangnya. Kapan kita bisa dikatakan berhasil memprediksi. Misalnya berhasil memprediksi itu kalau di dalam teori probabilitas ya, ini bukan saya yang bilang ya, ini adalah pakar dari NASA yang bilang ya. Waktu beliau presentasi ya di GFZ juga, Profesor Bruker tadi juga kalau nggak salah ya, yang saya kutip di atas itu, yang tentang Mars itu ininya. Nah, itu tuh beliau mengatakan prediksi sebesar 35% itu sudah bagus ya kalau bisa tingkat ketepatannya. Misalnya dari 100 event gempa, 35 terprediksi dengan baik. Itu sudah merupakan suatu forecast yang bagus ya. 35 sampai bahkan 70 ya. 70 ya. Malah beliau bilang kalau sudah di atas 70 nggak perlu lagi prediksi, itu namanya sudah hampir pasti ya. Ngapain kita kembangkan lagi prediksi, nggak perlu ya, karena tingkat ketidakpastian yang tinggi lah, makanya kita kembangkan prediksi ya di rentang 35 sampai 70% ketepatannya ya dengan kejadian itu dulu. Kemudian tadi ya, satu lagi perlu diingat bahwa tidak mungkin satu metode itu bisa menghasilkan prediksi yang tadi single method, misalnya hanya geomagnet, ya tidak bisa ya. Kita masih perlu banyak metode lain untuk membantu ya. Katakanlah kalau di gempa ya ada lagi ya metode seismik sendiri ada ya, kemudian dengan melihat elektron konten, total elektron konten, yaitu beda lagi dengan radar ya caranya. Ada dengan GPS ya, dengan GPS dalam arti sinyal GPS yang dilihat, ataupun dengan pemetaan ya GPS secara berkala setiap tahun dilihat vektor-vektornya dan sebagainya ada ya. Jadi semua metode-metode itulah kalau disatukan menjadi satu kesatuan pengetahuan gitu ya, untuk menganalisa suatu wilayah tertentu, daerah tertentu, itu mungkin ya akan meningkatkan keakuratan dari prediksi gitu ya. Dan itu pun nggak bisa tadi sampai 100% ya, seperti itu. Itu siapa tadi ya, saya jawab seperti itu ya, Rip ya. Jadi justru itu kamu harus banyak mengembangkan. Di geomagnet sendiri itu metodenya tidak hanya satu, banyak sekali ya. Kalau tanya Bu Bulkis itu nanti macam-macam ya. Nah, kita di sini memang banyak mengembangkan yang namanya diferensiasi ya. Nanti kalau orang BMKG beda lagi, mereka lebih suka polarisasi, ada lagi yang lebih suka fraktal, ada lagi yang lebih suka metodologi yang lain lagi ya. Itu tiga saya sebutkan yang utama yang biasanya dipakai mainstream untuk geomagnet ya, sebagai prekursor. Ada yang dengan wavelet, power spectral density, macam-macam ya. Jadi setiap orang berusaha untuk mencari metode. Nah, metodologi yang berbeda-beda di geomagnet itu pun kalau disatukan masih bisa meningkatkan ya. Katakanlah, oh kalau pakai metode diferensiasi hasilnya begini. Nah, orang BMKG pakai polarisasi Begono ya, dan hasilnya ternyata mengerucut gitu ya pada satu indikasi bahwa oh dalam waktu yang cukup dekat akan ada gempa, misalnya seperti itu ya.
itu lebih bagus ya, bahwa beberapa metode mengerucut pada hal yang sama. Itulah yang akan meningkatkan tadi nilai keakuratan dari sebuah prekursor tadi ya. Seperti itu. Oke, Rip ya, jadi ditunggu ya kamu kontribusinya mengembangkan metode. Gimana, Rip? Sudah menjawabkah pertanyaan saya? Pertanyaan sudah terjawab? Halo, Arif. Halo Bu, tes, halo. Ya. Sudah Bisa belum? kedengeran Bu? Bisa. Halo? Oh ya, Ya. sudah Bu. Sudah terjawab. Ya, semoga bisa dapat Nobel besok Bu. Iya, saya doakan. Ya, senang dong kalau ada mahasiswanya tiba-tiba dapat Nobel kan, kita bangga juga sebagai pengajarnya. Ya, kita bersyukur maksudnya ya, dan bangga. Oke. Baik, Sri, mungkin satu lagi aja ya. Siapa lagi? Masih ada lagi satu sebelum kita beralih pada sesi lain. Zulfikar? Halo? Zulfikar? Adakah di sana, Zulfikar? Atau mungkin Mbak Keken mau menambahkan? Bukan bertanya ya, Mbak Keken jangan bertanya. Mbak Keken dan Hilda silahkan menambahkan kalau ada yang dirasa saya kurang menjelaskan ke adik-adik. Silahkan, Ken. Belum ada ya, Bu. Mungkin mau menambahkan tentang prekursor apa. Tapi kan kemarin ikut diskusi, Keken. Lagi ada yang Keken ingat barangkali. Iya sih, kalau yang dari BMKG kan itu apa namanya, mereka gunain metodenya tentang itu ya Bu ya. Apa metodenya pakai metode polarisasi, sedangkan yang dari kita sendiri ini lebih ke metode diferensiasi sama metode fraktal ya kalau nggak salah. Bu Bulkis pernah kasih Keken juga judul tentang itu, tapi Keken nggak ambil sih Bu. Jadi gimana maksudnya? Ya jadi sebenarnya banyak banyak banget metode yang bisa digunakan gitu untuk apa namanya, untuk apa ya, untuk memprediksi gempa gitu, bukan cuman di satu metode saja. Masih bisa juga bikin metode lain ya. Metode Iya. itu terbuka ya, namanya ilmu kan. Mungkin gabungan metode ini dengan metode ini menjadi suatu metode baru lagi ya. Jadi yang penting sebenarnya banyak data ya. Banyak data dan data berkualitas dan ada kemauan kita untuk mengolah data ya. Kemauan dan tekad kita mengolah data. Mengolah data itu terus terang ya menjemukan memang ya. Saya jujur aja lah. Ya, tapi kalau kita menikmati itu bisa juga ya, walaupun data berjuta-juta kayak Mbak Amalia kemarin tuh datanya jutaan. Dia olah seperti itu. Ya itu bisa menjadi sebuah tadi ya ilmu pengetahuan baru yang ya cita-cita kita sebenarnya tidak hanya sekedar dapat Nobel ya, tapi kita itu mendapatkan sesuatu yang bisa memberi manfaat ya kepada orang lain, kepada kemanusiaan ya, kepada dunia ini gitu ya. Sehingga kalaupun kita misalnya meninggal itu juga bisa jadi amal jariah ya, ilmu-ilmu seperti itu kan amal jariah ya. Jadi jangan berpikir Nobel aja. Nobel itu memang bagus ya untuk kriteria ilmuwan yang berhasil, tapi keberhasilan kita yang sesungguhnya kalau kita bisa
memberikan sumbangsih ya dari ilmu yang kita pelajari untuk kemanfaatan orang banyak, gitu ya mungkin. Kalau Mbak Hilda ada nggak tambahan tentang geotermal barangkali? Kok saya yang jadi moderator sih? Mbak Hilda, siapa panggil dah? Ya, Bu. Silakan Dari memberi saya tambahan. aja, Bu. Oh, kan kemarin sebenarnya Mbak Hilda harus jadi mentor itu di Sembalun. Karena kemarin nggak bisa ikut itu. Ya mungkin sekarang aja sampaikan apa gitu untuk adik-adik, khususnya mengenai geotermal. Pesan sponsornya apa? Kalau mengenai adik-adik pengen ngambil tugas akhir tentang geotermal sih, kalian harus nyari tahu dulu sih sebenarnya data apa aja yang kalian perlukan gitu. Terus prosesnya seperti apa, baru menentukan metode yang cocok itu seperti apa gitu. Bukan dari metode dulu baru proses, tapi kalian harus nyari tahu dulu data kalian yang punya, data yang kalian punya itu seperti apa, terus prosesnya seperti apa, baru kalian bisa diskusikan atau tentukan seperti apa metode yang kalian gunakan. Terus mengenai geotermal, sebenarnya banyak ya metodenya. Kemarin kita menggunakan metode geomagnetik. Ada lain metodenya juga untuk menentukan geotermal, bukan hanya itu. Tapi keterbatasan ini ya, keterbatasan waktu, terus alat juga, sehingga hanya metode geomagnetik yang bisa kita lakukan kemarin pada saat menentukan geotermal. Mungkin itu aja, Bu. Ya, menyambung tentang metode ya geotermal. Jadi memang geomagnetik itu sebagai preliminary method ya biasanya di dalam survei baik migas maupun geotermal ya dan survei-survei lain ya. Jadi dia untuk pendahuluan gitu. Sebelum diterapkan metode lain itu kayak yang apa? Nanti cobalah kalian lihat di video yang tadi saya share itu ya, yang dari Dewi itu. Di situ kan akan tampak, misalnya dia ingin memetakan arkeologi pada suatu kawasan yang berperbukitan gitu ya, yang luas banget. Ya kalau misalnya langsung digali-gali semua bukit itu ya hancur dong bukitnya ya, ekologinya dan sebagainya. Jadi dia terapkanlah itu ya metode geomagnet ya untuk menyisir dulu kira-kira yang berpotensi ada tadi itu situs-situsnya di mana aja sih gitu. Ya sama dengan geotermal ya, kira-kira yang ada potensi geotermalnya baru kira-kira ini ya, kira-kira di mana aja sih gitu. Diperkirakan. Ya, karena kan tidak mungkin nanti semuanya di geolistrikin semua atau semua dikasih metode seismik semua di seluruh kawasan sebukit itu, Gunung Sembalun itu, Desa Sembalun itu ya. Kan tidak mungkin, terlalu luas ya. Seperti itu. Ya, mungkin malah nggak ketemu kalau kita langsung garis-garis aja ya. Makanya dibuatlah seperti itu. Nanti di daerah yang menonjol anomali-anomalinya itulah kita bilas lagi ya, istilahnya dibilas ya, diulang dengan survei-survei yang lebih detail ya. Salah satunya juga ada survei yang bersifat elektromagnet ya. Itu adalah magnetotelurik ya. Magnetotelurik itu memang yang diyakini cukup ampuh ya untuk mencari sumber-sumber geotermal dengan lebih detail ya. Tapi memang catatannya tadi geomagnetnya selesai dulu ya. Geomagnetnya selesai dulu, kemudian di daerah-daerah itu yang benar-benar anomali kita terapkan lagi magnetoteluriknya ya. Yaitu metode magnet plus metode listrik. Jadi ada dua medan langsung kita analisa, medan magnet dan medan listriknya. Itu kan kemungkinan ketemunya lebih besar ya. Seperti itu mungkin saya tambah ya Mbak Hilda ya. Oke, nanti untuk yang tetap bergabung dengan tim geotermal ya, mudah-mudahan tetap konsisten juga karena ke depan kita ada beberapa rencana kerjasama juga itu dengan LIPI ya. Terkait tadi juga magnetotelurik ya, terus
mungkin penambahan dari titik-titik survei yang kita ada di Sembalun. Jadi titik-titik yang sudah ada kemarin tuh kita perluas lagi ya, tetap dengan metode geomagnet dulu. Nah, itu tadi kata Mbak Hilda kan harus cek keberadaan data ya. Ada enggak datanya. Nah, makanya kita harus mencari lagi data-data baru. Nah, seperti itu. Oke, Sri, barangkali cukup dulu ya untuk ini apa namanya? Sesi diskusinya. Sri, silakan. Iya Bu, terima kasih. Kalau begitu saya kembalikan ke MC Mbak Hilda. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada moderator. Itu tadi penyampaian materi sekaligus diskusi kita ya. Mungkin acara selanjutnya ada penyampaian informasi dari Mbak Keken. Saya serahkan kepada Mbak Keken. Iya, makasih Hilda. Mungkin ini aja sih mau informasiin terkait apa ya, yang untuk menjadi MC dan apa moderatornya. Karena kan di sini adik-adik juga belajar gitu, jadi agar bisa berbicara di depan, mungkin untuk scientific meeting ke depannya ini adik-adik yang bakalan menjadi MC dan moderatornya. Ya Bu ya. Tapi mungkin untuk yang scientific meeting yang bulan Juli sama Juni itu belum udah bisa adik-adiknya atau gimana ya Bu ya? Gimana, Kian? Coba. Tadinya saya kira hari ini udah dimulai, makanya tadi saya tanya siapa dari MC, ternyata belum ditunjuk. Bu. Iya, belum memberikan tunjuk. Iya, nggak apa-apa. Kalau memang adik-adik bisa, nggak masalah sih, Kian. Mulai bulan depan, ya, walaupun ada tamu dan sebagainya, nggak masalah. Kan kita sama-sama belajar aja. Iya, Ibu. Mungkin itu aja infonya dari Mbak. Mungkin ada info lanjutan dari Ibu Teti terkait scientific meeting yang bulan Juli dan Agustus. Tadi sekilas saya sampaikan sih kepada adik-adik itu ada beberapa tamu ya yang kita undang ya untuk 3 bulan ke depan atau 4 bulan ke depan. Itu dari yang pertama yang dari LIPI itu mengenai prekursor gempa, insya Allah itu bulan depan. Kemudian bulan berikutnya adalah yang dari Pertamina itu ya, tentang eksplorasi migas, itu namanya Bu Neni Krisnawati ya. Kemudian bulan berikutnya atau 2 bulan berikutnya belum disepakati nih yang dari bapak-bapak dari geothermal ya. Nanti kita namanya sendiri belum dipastikan siapa yang mau mengisi, tapi sudah ada kesanggupan dari pihak Pertamina Geothermal untuk memberi kuliah ya di forum kita ini. Nah itu tolong dimanfaatkan ya adik-adik ya, kesempatan yang sangat bagus ini karena para ahli di Indonesia ini juga banyak mengharap loh kepada mahasiswa UNRAM ya, khususnya tim PUI Geomagnet gitu ya. Kita ini dianggapnya orang-orang yang serius ingin mengembangkan ya ilmu geomagnet di Indonesia gitu. Terus beliau-beliau ya yang sudah jadi praktisi selama ini di industri dan sebagainya itu ya tentunya pingin lah ya ada generasi lagi penerus gitu ya dari kalangan muda ya, supaya nanti tuh kita kayak kemandirian energi misalnya ya untuk menganalisa eksplorasi migas itu kan sangat penting ya. Itu ilmu yang harus kita miliki gitu loh sebagai negara dan bangsa yang berkepulauan seperti di Indonesia ini ya, supaya potensi-potensi itu benar-benar bisa termanfaatkan dengan baik gitu. Apalagi geotermal ya, potensi geotermal. Nah, itu kan potensi yang ada di depan mata kita kan di Gunung Rinjani itu ada gitu. Tapi selama ini kita ya hanya tetap menganggap itu potensi gitu aja kan ya, tanpa pernah melakukan hal-hal yang benar-benar konkret ya untuk menjadikan itu sesuatu yang bermanfaat gitu kan. Nah, langkah-langkah kita memang mungkin panjang ya, tidak bisa hari ini berangkat ke Sembalun besok ketemu, nggak begitu ya.
Mungkin panjang ya, tapi langkah yang panjang tidak bisa kalau tidak dimulai dengan satu langkah kecil ya, misalnya kayak kita gini, scientific meeting ini ya. Ini langkah kecil sebenarnya ya. Nah, tapi ini kalau tidak dimulai seperti ini ya kita tidak akan bisa mulai selamanya kan gitu. Oke ya, jadi untuk pertemuan yang itu gini tadi, Anda siapkan sebanyak mungkin pertanyaan ya. Jangan kalau kayak saya ngajar begini, saya ngasih lecture ya, Anda baru malamnya mungkin baru ini ya nyiapin atau belum kepikir pertanyaan Bu gitu apa ya. Jangan seperti itu ya. Tolong lebih aktif ya. Kemudian apa ya? Memang Anda harus memanfaatkan semua kesempatan itu sebaik-baiknya. Tidak semua universitas ya didatangi orang-orang ahli begitu mau-maunya ya. Apalagi hari libur itu kan Sabtu kan libur ya. Buat mereka harusnya istirahat. Ya. Tapi masih menyempatkan mau mengisi lecture ya dengan serius kan begitu. Jadi kita juga imbangi dong ya dengan keinginan belajar yang baik ya. Dan itu toh juga kembali ke diri kita juga kan manfaatnya ya seperti itu. Mungkin gitu Mbak Ken mengenai lecture ya. Oh ya Ibu, terima kasih infonya Ibu. Itu Bu sama informasi tentang pengukuran SUTT bagaimana ya Bu? Untuk grup SUTT pendukung PUI ini. Oh iya, terima kasih ya diingatkan ya, hampir lupa saya. Jadi untuk pengukuran SUTT itu ada beberapa permintaan ya pengukuran yang sekarang sudah masuk di kita itu pengukuran di Lombok yang sempat saya sharing yang dulu dan ada satu lagi pengukuran di PLTS ya untuk mengulang pengukuran pada tahun lalu. Jadi itu akan dilaksanakan pada awal-awal ini deh bulan Juli ini ya. Nah, nanti adik-adik tim yang bergabung di SUTT memang tidak langsung ikut ke situ ya, karena ini memang pekerjaan udah serius ya pengambilan data ini. Jadi saya hanya minta ke Pak Cipta menyisihkan satu hari, satu waktu di antara titik-titik itu, nanti di lokasi yang paling dekat, di sini ada di Mataram sama di mana ya kemarin itu ya. Raya ya, Ken ya. Bukan ya, di dekat Narmada itu sama yang di Seselesina ya. Pokoknya dekat Mataram. Iya Bu. Mungkin 2 titik itu yang akan dijadikan tempat yang untuk adik-adik pelatihan. Tapi yang lain-lain yang jauh-jauh ya, yang juga transportasinya juga sulit, mungkin tidak ya. Jadi Anda akan dijadwalkan untuk ikut sesi mengamati aja ya, melihat aja, melihat dan mencoba memahami, oh begini loh pengukuran SUTT. Nah, tapi sebelum itu, sebelum jadwal keberangkatan ke lapangan, saya juga harus membekali kalian ya dengan teori-teori ya dan misalnya tentang pengenalan alat dan sebagainya itu secara teoritis. Mungkin nanti kita agendakan lagi sih Mbak Keken ya harinya apa, siap-siap aja lah ya. Nanti kita share di grup WA, teknisnya gimana, online apa offline juga nanti kami pikirkan ya. Yang jelas supaya bisa tercapai pembelajaran ya untuk pengukuran SUTT ini. Dengan harapan tahun-tahun depan lagi, kalau misalnya ada pengukuran serupa, adik-adik yang sekarang ini bisa ikut terjun gitu ya. Karena yang sekarang bantu ini sudah bentar lagi TA ya. Kepada tugas akhir lulus ya, kita udah nggak ada lagi nanti teknisi yang bisa mengukur. Nah harus dimulai dari sekarang belajar ya untuk kalian. Gitu kali Mbak Keken, sedikit aja untuk SUTT-nya. Iya siap, terima kasih Bu. Mungkin itu saja Mbak Hilda. Baik Kak, terima kasih saya sampaikan kepada Mbak Keken dan juga Ibu Teti. Baik, dengan berakhirnya informasi yang disampaikan, maka berakhir pula kegiatan kita pada siang hari ini. Mari kita sama-sama menutup kegiatan kita dengan melafazkan hamdalah.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Amin. Saya selaku MC mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.